Halo, ketemu lagi bersama Excel Pemula. Dari pemula jadi mahir formula. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hari kemarin dari input text nanti ke number format dan date format ya. Nanti kita coba tambah dulu ini. Awal kita bikin 3 bulan, kita lanjut saja sampai bulan Desember ya. Nah, ini otomatis ini bisa muncul ini bulan-bulannya Januari, Februari, Maret, nah, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, sampai Desember sampai di sini ya. Ini kita sekarang kan tahun 2024 ketika video ini dibuat ya. Kita pengennya di sini tahun 2024 nih. 2024. Nah, lihat. Dia tadinya ada di kiri ya, karena berupa teks. Tapi ketika kita tambahkan tahun, kok jadi berubah jadi 0101 2024. Ini juga bisa nggak ya? Nah, ini juga sama nih. Jadi 0102 2024. Jadi di kiri, di kanan ya, karena dia berubah jadi custom number format. Kalau ini kan tipe datanya, kita lihat bisa lihat tipe data ada di sini ya. General. Ini general ya, ini general, tapi kalau ini custom, ini general. Tapi gimana caranya kita pengennya kayak gini, tulisan Januari 24 nya bukan 24 tapi lengkap Januari 2024. Caranya adalah kita bisa bisa rubah di sini di custom ini kan nih short date, long date seperti ini. Tipe data ya, ini namanya tipe data. Tipe data kita bisa lihat di sini di home, di sub menu number. Di sini kita lihat ini long date ya. Kalau short date kayak gini. Nah, kita bisa custom, namanya custom, kita bisa rubah dari sini. Pengennya kita di date ini panjang ya, ada bulan dan tahun. Berarti Januari 2024. Kita bisa klik custom di sini. Nah, kita cek di sini ada tidak. Oke, mungkin ini. Nah, kita hapus aja nih dai-nya. Hapus. Nah, ini Januari 2024, tapi kita pengennya Jan aja, nggak usah Januari ya. Kita tinggal hapus. Nah, M-nya 3, Y-nya 4. Kita pengen kasih ini juga bisa ya, kasih strip seperti ini, bisa seperti ini, atau cukup spasi. Kalau kita M nya jadi 4, dia akan lengkap jadi Januari. Tapi kalau kita pengen Jan saja seperti ini kita hapus. Nah, 24. Tapi nah, ini jadi lengkap 4 ya, biasanya kan karena formatnya 4. Ini 4 saja. Oke. Kita oke. Nah, seperti ini, Januari 2024. Kita paste bisa nih. Caranya gimana? Karena ini paste, tinggal blok di sini ya. Kita mau taruh di mana bloknya? Klik kanan, paste spesial. Ya, ini paste spesial. Kemudian kok yang mau diambil apanya? Ini adalah format. Jadi formatnya kita ambil, formatnya biar sama dengan sel di C3 ya. Nanti dari D3 sampai N3 ini formatnya akan sama dengan C3. Kita klik OK. Nah, ini saja yang berubah. Kenapa? Karena ini masih general. Kalau kita belum berubah di sini ya. Nah, kita tarik saja seperti ini. Nah, seperti itu. Ini biar kita lebih enak lihatnya, biar rata kiri kanannya sama dengan kolom dari Januari sampai Desember. Kita cukup blok saja dari C sampai N, kemudian double klik di sini. Double klik. Nah, dia akan sama nih lebarnya. Dari mana kita bisa tahu bahwa dia punya lebar yang sama? Kita bisa cek dari sini. Klik kolom C3 ya. Kemudian kita ke
sel. Kita lihat di sini, home, format, column width atau lebarnya 7,57. Ini juga kita cek 7,71. Jadi bukan ininya sama lebar, tapi dia menyesuaikan dengan panjang teksnya ya, panjang angka dan tulisan ini. Contoh Jul 2024, Jan 2024. Jadi dia menyesuaikan, langsung auto fit. Nah, ini 8,29. Gimana caranya kita pengen sama semua nih lebarnya? Jadi 9. Kita tinggal blok aja di sini, blok dari C sampai N ya. Kemudian kita format, column width. Nah, kita ketik contoh pengen lebarnya semua dari C sampai N itu lebar 9. Oke. Terus 9 ini 9 apa sih? Nah, kita bisa cari di sini. Jadi lebar dari kolom Microsoft Excel ini, lebar dari sel Microsoft Excel ini ya, lebar defaultnya, lebar bawaannya adalah 8,43. Lalu ada pertanyaan, 8,43 ini satuannya apa gitu. Setelah ditelusuri, 8,43 ini adalah maksudnya adalah 8,43 karakter. Jadi bisa muat 8,43 karakter yang jika disamakan setara 64 piksel. Oke, dari mana sih ini dapatnya? Kita bisa cek dari Google ya, dari googling kita coba cek aja. Nah, dari situ kita bisa temukan bahwa satuan ini adalah karakter. Oke, kita udah bikin ini sama ya tadi. Nah, terus kita masukin contoh angka di sini. Contoh, kita pengen budget untuk liburan di bulan Januari 2024 adalah 1,5 juta. Oke, pendidikan 500.000, entertainment hiburan 500.000 ya, makanan kebutuhan pokok 3 juta, investasi kalau kita pengen investasi katanya 10% dari pengeluaran lainnya, kita tinggal gini aja nih, sama dengan bisa ini ditambah ini tambah ini dikali 10%, apakah masuk ya? Nah, oke, kita bahas dulu satu persatu ya. Kita pengen ini tulisannya biar enak dibaca nih, nggak kayak gini, nggak titik, nggak ada separator, nggak ada pemisah sama sekali, ini susah dibacanya, jadi harus sangat jeli. Jadi kita pakai separator ribuan ya. Contoh 1,5 juta ini kita kasih di sini titik sesuai dengan separator ribuan di Indonesia yang umumnya dipakai. Kita tinggal klik ini aja nih, comma style format with 1000 separator. Nah, separator dengan ribuan, tinggal klik aja. Nah, ini sama nih kan kayak gini, nah, ini kok bisa nggak kelihatan, pagar-pagar doang. Ini berarti bahwa lebar sel ini lebih kecil daripada panjang teks ini. Jadi biar kelihatan gimana? Ya, pertama bisa kita lewat double klik aja ini garis ini ya. Nah, bisa seperti itu. Atau kayak tadi kita bisa rubah format lebarnya. Format kolom width. Kolom width tadi kan 9, kita rubah jadi 10. Nah, ini juga pengen 10 nih. Ya. Ini cara kita ngeblok semua ini adalah shift dan row. Row-nya kemana, ke arah kanan, berarti row right ya. Nah, itu diblok aja. Kemudian kita kolom width, kita rubah juga jadi 10. Oke. Ini kita pengen di sini nggak gini doang nih, pengennya ada koma lah, koma 2 ya, 2 di belakang
titik, kita tinggal tambahin aja ini decrease decimal, show fewer decimal place, atau ini increase decimal, kita tambahin 2 digit di belakang koma. Waduh, kok jadi merah kayak gini lagi ya pagar, kita tinggal double klik lagi. Oke, seperti ini. Jadi dibacanya ada 1,5 juta atau 1.500.000 rupiah. Kalau kita nggak nyaman ini format seperti ini, ya tinggal dibuang lagi aja. Nah, seperti ini. Ini 1.500.000. Nah, ini juga ada sedikit trik ya. Jadi kita nggak perlu pakai rumus untuk jumlah dulu. Kalau kita pengen hitung ini dari sini kira-kira berapa, kita bisa lihat di sini. Nah, ini kalau dijumlahkan adalah setara 5,5 juta rupiah. Dengan banyaknya yang dijumlahkan sejumlah 4. Count itu hitungnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4. Jadi kita nggak perlu pakai rumus-rumus lagi. Jadi 10% dari 5,5 juta itu bukan segini ya. Nah, berarti ini ada salah logikanya. Caranya apa? Karena angka perkalian ini ya, simbol perkalian itu adalah yang paling pertama dijumlahkan dalam hitungan matematika komputerisasi. Jadi ketika kita menjumlahkan dan mengkalikan, yang benar adalah kita tutup dulu pakai tutup kurung. Tutup kurung ini apa? Untuk memisahkan ya. Jadi ini dulu dijumlahin yang ada di dalam kurungnya. Setelah ini dijumlahkan semua, baru nanti dikali 10%. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia 550.000 rupiah. Ada lagi cara yang lebih simple, lebih sederhana. Dan ini emang banyak sekali dipakai di area perkantoran. Ya, di bidang administrasi perkantoran ini sangat dipakai nih kalau kita ngelamar kerja atau tes kerja di bidang yang menggunakan Microsoft Excel. Biasanya ada nih rumus-rumus seperti ini. Salah satunya ini, yaitu sum atau sum, jumlahkan. Kita cara pakai rumus ini kita ketik aja sama dengan sum. Nah, sum itu adds all the numbers in a range of cell. Artinya menjumlahkan semua nomor ya dalam satu range of cell. Ini range kan namanya range. Kolom C ini range of cell ini. Itu kita jumlahin aja nih sama dengan kita sama dengan sum. Nah, blok semua dari ini kita lihat nih. Sum C4, C7 ini. C4 sampai C7. Nah, kurung tutup. Nah, 5.500.000. Kali dalam Excel itu bintang ya. Kali 10%. Nah, 550.000. Atau pengen cepatnya juga bisa nih kita ketik alternatif ALT sama dengan. Nah, cukup seperti itu. Ini cara simple dan banyak banget dipakai. Ini bisa mempercepat pekerjaan jauh lebih cepat kalau menjumlahkan nyampe ribuan baris ya. Ini sangat bermanfaat loh. Seperti ini, tinggal enter saja. Oke. Jadi ya 5.500.000. Nah, baru dikali 10%. Nah, seperti itu. Ini teknik dasar sama sederhananya. Nah, di sini ada warning ya. Warningnya apa sih? Kita ignore error aja. Karena ini dianggap teks. Oke. Udah ya. Nah, seperti ini. Terus ketika kita sudah input ini budget bulanan kita, misalnya kita setiap bulan pengen naikin budget setiap posnya itu naik 10%. Misal 1.500.000 dikali 10%. Nah, ini sama ya number formatnya. Ini accounting, ini general. Bisa tahunya dari mana? Bisa tahu dari sini. Ini accounting nih dari tipe datanya. Number formatnya ya. Ini accounting, ini general. Kita rubah semua dulu aja di sini dari Februari sampai Desember. Atau kita gampang lagi nih. Copy paste
Ini caranya copy atau Ctrl C ya. Ctrl C, blok di sini. Klik kanan, paste spesial, format. Jadi yang kita ambil apanya? Formatnya saja. Nah, formatnya. Kalau misal kita copy di sini langsung paste secara mentah gitu, paste aja langsung copy paste biasa. Lihat, nilainya langsung muncul semua 1,5 juta ya. Tapi ketika kita pengennya formatnya aja gitu, kita nanti teksnya secara manual kita input numbernya, kita paste spesial format. Nanti ada sesinya kita bahas mengenai paste spesial ininya. Jadi berbagai macam paste spesial yang bisa kita manfaatkan dari fitur Microsoft Excel ini. Kita paste format, oke. Udah rubah ya formatnya, jadi lebih enak kita bacanya. Nah, misal kita gini, setiap bulan kita tambah anggaran kita 10% dari anggaran awal sebelumnya. Oke, caranya bagaimana? Nah, kita coba dulu 10%. Oke, 10% dari 1,5 juta adalah 150.000. Jadi, logikanya adalah sama dengan begini, kita hitung kasar dulu ya. Sama dengan 1.500.000 ditambah 150.000. Nah, ini kita copy lagi, kita paste lagi spesial format. Nah, ini bisa juga cepat sih, ada cara cepatnya loh. Gini loh. Ini 1.500.000. Ini 150.000 ya, yang tadi 10%. Kita copy formatnya dari sini, Ctrl C. Nah, di sini ketik alternatif. Alternatif ya, ALT E S T. Oke, ini untuk paste format. Tinggal oke. Nah, apa tadi pastenya? Alternatif ALT ya, E. Ini ada keterangan nih. Office Access Key ALT E continuous typing the menu key sequence from the earlier version of the Office or press escape to cancel. Jadi alternatif E S. Nah, kita tahu T dari mana dari sini. T, kita mau ambil formatnya saja T. Kalau ambil value-nya saja V. Kalau all A ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada underscore, ini berarti menandakan bahwa teks yang format yang bisa kita ambil. Contoh kan tadi kita mau ambil formatnya saja, berarti teksnya T. Oke. Nah, oke ya. 1,5 juta ditambah 150.000. Tadi tambah lagi alternatif sama dengan ya 1.650.000. Nah, ini kan udah 150.000, pengen ditambah ini. Nah, jadi pengennya di bulan Februari anggaran untuk liburan adalah sejumlah 160.000. Rumusnya bagaimana? Jadi secara logika kan nilai dasar dikali ini 10% baru dijumlah. Kan kalau satu-satu berarti ini kelewat dong. Nah, berarti caranya adalah sama dengan, logikanya adalah C4 ditambah C4 dikali 10%. Ini sama gak nih 1.650.000? Harusnya secara logika sama, karena perkalian digunakan di awal, kemudian dijumlahkan. Tapi agak-agak ini, lihat dulu hasilnya ya. Ini sama, tapi agak-agak gimana gitu ya. Jadi enaknya kita ini tutup dulu seperti ini, dan lebih enak ya, seperti itu. Nah, ini juga sama nih, atau kita bisa tinggal tarik aja nih. Nah, langsung otomatis ya, 10% tambah 10%. Oh, langsung otomatis. Oh, gimana sih kita bisa tahu bisa kayak gini? Caranya tinggal ketik F2 saja, seperti ini, F2. Nah, F2 ya. Oke, ini kita hapus ya. Lanjut kita tarik ke sini. Tinggal tarik saja sampai Desember.
Selesai. Oke. Terus kita tambah di sini tambah kolom jumlah ya. Jumlah apa? Jumlah anggaran untuk liburan selama 1 tahun di tahun 2024 adalah berapa? Kita sama bisa tinggal ketik sum ini, atau ketik aja, atau kita alternatif sama dengan copas. Oke. Jadi total anggaran dalam 1 tahun di tahun 2024 itu berapa? Ya kita tinggal sum lagi aja. 129 juta. Jadi kita pengen di sini tulis total ya. Total anggaran. Nah, kita pengen si total ini ada di sebelah sini, tapi apa namanya, mengcover semua kolom ya. Jadi di Excel itu ada namanya istilah ini alignment ya. Di menu alignment ini merge and center, tinggal klik aja. Nah, dia ada di tengah dan mengcover semua kolom yang ini dari budget sampai Desember, atau dari B sampai N baris ke-9 di cover oleh total anggaran. Nah, kita pengen ada di sini di pinggir kanan nih, tinggal klik aja ini ya, align right ya. Nah, kita pengen juga ini tebel gitu, tulisannya lebih kelihatan lah, tinggal ini bold ya, Ctrl B bisa, ada petunjuk ya di sini. Kita Ctrl B, bold, terus tulisannya pengen rada gede, ini aja nih, increase font size. Nah, oke, ini juga agak gede ya, bold lagi, increase font size. Oke, ini kita biar lebih enak ya bacanya. Terus kita ingin ini lebih tinggi, ini kan height-nya 15 ya, atau 20 pixel. Ini lihat nih, ada keterangan nih, 15 dan atau 20 pixel. Nah, kita tambahin tingginya jadi berapa? Jadi 20,5 misalnya. Ini agak susah kayak gini ya, kita tinggal format lagi aja biar column height namanya. Nah, row height ya. Nah, biar lebih presisi. Misal kita pengen tingginya 20. Nah, seperti itu. Ini headnya kita pengen tingginya 18 gitu. Nah, oke. Terus ini pengen kita ada di rata tengah saja ya. Klik aja ini. Nah, ini rata tengah. Seperti itu. Dan kita pengen juga nih ada garis-garisnya gitu, biar kelihatan enak itu bacanya dan lihatnya. Kita bisa blok saja ini, kemudian kita lihat ini di sini, home ada di font ya, dan ini bottom border ada borders, ini borders di sini kita pengen ke kanan. Nah, lihat udah ada garis kan, dan kita bisa custom nih biar lebih apa ya, lebih enak bacanya. Kita taruh tengah ini, terus biar ini lebih enak dilihat dan dibacanya. Ini kita pengen kasih warna ya, misal seperti itu. Ini juga kasih warna, cara kasih warnanya ini aja nih ya. Oke, ini rencana tahunan anggaran untuk liburan. Terus kita lihat, oh ini kok nggak ada beda ini. Kita kasih aja budgetnya lebih gede gitu. Tulisannya ini jadi bold ya. Oke, selesai. Dan ini adalah jumlah anggaran total. Nah, terus kita pengen bikin judul aja di sini. Rencana anggaran tahunan 2024. Kita pengen ini lebih gede ya. Bang, gimana bang? Ini caranya kita pengen print nih, pengen cetak gitu. Oke. Jadi di Microsoft Excel ini kita sebelum cetak bisa preview dulu ya. Atau kita bisa tentuin dulu ini jenis kertasnya yang mana. Kita bisa lihat view ya. Nah, terus ini kita page layout ya.
page layout kita set print area. Oke, orientasinya kita bikin landscape dulu, terus view kita page layout, page break ya. Nah, ini kita blok nih segini, kemudian di page layout kita bikin set print area. Nah, ini kayak gini kan tadi kecil banget ya, lihat di sini. Ini apa, zoom orientasinya ya, orientasi zoomnya ini 60% kita tambahin. Nah, jadi 100%. Nah, kita lihat di sini. Ini area biru ini adalah area yang nanti bakal di print ketika dicetak. Jadi segini, nanti ke printnya segini doang nih. Dari sini, dari K ke bawah sampai K9 ya. Nah, ini kok bisa dari K langsung ke N, karena kita lihat ada merge di sini, dia kolom, jadi langsung ngikutin kolom terakhir. Kita contoh aja ya. Kita di unmerge dulu. Nah, tadi sampai sini. Nah, kita karena di merge, dia langsung ikut kolom terakhir. Kolom terakhir dia kan di N, jadi langsung ke blok ke N ya. Oke, ini nanti kepotong di K ya, misal nih. Di sini kan kita belum lihat nih cara lihat buat ngeprintnya gimana gitu. Nah, kita bisa tambahin dari sini. Di customize quick access toolbar ya. Nah, di sini klik print preview and print. Print preview and print. Kita tambahin di sini. Jadi sebelum di print itu kita print preview dulu ya. Oke, kita print preview. Nah, lihat sampai September ya. Jadi dia ada dua page di sini. Nah, gimana caranya biar jadi satu lembar aja? Kita caranya bisa klik di sini, ditahan, tarik ke sini. Nah, bisa seperti itu. Nah, bisa seperti ini. Sekarang udah pas, tampilannya udah ngefit. Terus kita mau ini ada di tengah ya. Ini kan kesini agak gede ini, kesini kecil. Sedikit kita tambah. Nah, kita kalau pengen dia ada di tengah, ini center on page, centang di horizontal. Nah, ini kan di sini ada. Ini horizontal ada di tengah. Kalau vertikal dia ada di tengah sini. Kita coba satu-satu dulu ya, kita center horizontally. Nah, dia sekarang ada di tengah nih, pas. Terus dengan vertically saja. Nah, dia ada di sini. Kalau kita dua-duanya klik, nah seperti ini. Kita center on page-nya horizontally saja. Ataupun kita bisa custom ya di sini. Ini margin jaraknya dari top 1,9, leftnya 1,8. Oke, selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada masukan silahkan komen ya di bawah. Dan jangan lupa like and subscribe. See you.